Oke, Shalom saudaraku sekalian. Bersyukur sekali saat ini kita berjumpa lagi di Daily Singkat. Puji nama Tuhan, saya bersyukur dapat kesempatan kembali untuk menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama nanti menyampaikan juga sharing dari saya untuk bersama-sama kita belajar firman Tuhan dengan tema penyembahan. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, sama-sama kita buka Alkitab kita. Kita percaya firman Tuhan adalah firman Tuhan yang memberkati, dan kita percaya ketika kita mendekat sama Tuhan, Tuhan akan turun tangan untuk hidup kita. Kita akan buka bersama untuk belajar firman Tuhan di Yohanes 4 ayat 1-10. Firman Tuhan ini yang Tuhan taruh dalam hati saya. Kita sama-sama belajar tentang penyembahan. Yohanes 4 ayat 1-10, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis, melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Jadi murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus terpisah. Ini latar belakang ayat ini. Ia atau Tuhan Yesus ayat 4 harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat tertih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Jadi Tuhan Yesus itu waktu itu kan dia 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi karena dia juga manusia, dari ayat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus bisa letih oleh perjalanan. Nah, ya, kita juga seringkali kita letih oleh perjalanan hidup kita. Oleh karena itu kita harus banyak menyembah Tuhan. Ya, lanjut. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Hari itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Ayat 7, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Catatan dari Alkitab, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan Samaria. Jadi waktu itu Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria yang di budaya waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Ya, jadi ayat firman Tuhan ini Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria yang di budaya orang Yahudi waktu itu sesuatu yang ya tabu ya, karena orang Yahudi tidak bergaul ya dengan orang Samaria. Kita lompat ayat 19. Nah, Tuhan berkata ayat 19. Jadi ada banyak percakapan. Kita lompat ayat 19. Langsung kata perempuan itu padanya, Tuhan nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami, nenek moyangnya perempuan Samaria itu menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang, ayat 23, dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat 24,
Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya, Bapak Ibu saudara sekalian, arti kata menyembah dalam bahasa Yunani artinya proskuneo, yang artinya menjilat seperti anjing. Ya, kebetulan saya di rumah ada anjing, jadi kalau setiap kita ada di luar pulang kerja itu karena ada ikatan ya mas, ya bonding, karena udah sering ketemu, anjing itu datang gitu, ke menghampiri yang punya rumah, saya, adik saya, bapak saya, ibu saya, itu ya itu suka menjilat gitu ya. Arti kata worship itu seperti itu ya, dari bahasa Yunani proskuneo, menjilat seperti anjing, yang artinya ada sebuah ikatan ya, relationship antara anjing dan pemiliknya ya, gitu ya. Jadi saya mau share di sini, penyembahan itu bukan sekedar kewajiban. Tuhan bilang sembahlah sembahlah Dia dalam roh benar, bukan sekedar kita mentaati firman Tuhan, mentaati Taurat, apa yang Tuhan katakan, tapi lebih kepada hubungan atau relationship. Jadi hubungan antara saya dan Tuhan, hubungan antara saudara dan Tuhan ya. Dan Alkitab tadi katakan Yohanes 4 ayat 24, Bapa mencari penyembah ya kan, Bapa itu mencari penyembah. Ayat 23 maaf ya, bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah benar ya. Bapa itu mencari penyembah. Apakah Anda dan saya orangnya ya? Saya mau sharing 2 poin aja kenapa kita harus punya gaya hidup menyembah. Yang pertama Bapak Ibu ya, banyak penglihatan tentang surga dari nabi-nabi yang ada di Alkitab yang kita baca, dari Yesaya, Yeremia, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos, semua itu bicara tentang surga itu. Di surga itu banyak malaikat, banyak tahta Allah, ada tata Allah, dan kerjaannya apa orang-orang di sana itu memuji, menyembah Tuhan, menyanyikan pujian bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, sebab Tuhan baik, kepadanya telah diberikan kuasa dan kemuliaan. Jadi benar-benar nanti kita di surga itu, hidup kita itu all about worship, all about praise and worship. Memang jati diri kita itu seorang penyembah. Tugas kita di sana, kerjaan kita di sana, hidup kita di surga nanti setelah kita ketemu dengan Tuhan itu menyembah Tuhan. Menyembah dalam roh dan kebenaran adalah bagian penting dari hidup kita. Semua dari kita, saya berharap yang mendengar video ini semua punya gaya hidup untuk senantiasa dekat sama Tuhan, menyembah Tuhan ya. Apalagi kita menyembah Tuhan yang adalah roh, bener kan? Roh kan nggak bisa kita pegang ya, mana rohnya secara ya. Ada orang yang dapat karunia melihat Tuhan secara langsung, punya penglihatan ya. Kalau orang dunia bilang ada karunia dibukakan mata batinnya ya. Ada orang yang dapat karunia, tapi kan tidak semua orang punya karunia seperti itu. Kita nggak bisa melihat langsung, nggak bisa menyentuh secara langsung kan enggak, tapi kita bisa merasakan. Dan saya percaya itu adalah Tuhan, itu adalah roh, dan Tuhan bilang sembahlah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dan saya percaya penyembahan itu adalah bentuk kita bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita berbahasa roh, ketika kita memanggil nama Tuhan, disitulah kita berhubungan dengan Tuhan, berhubungan secara dekat, sampai kita mendengar suaranya, sampai kita mengerti isi hatinya, sampai kita benar-benar melakukan apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya ada satu tempat di pribadi kita, dalam hati kita,
itu tidak bisa diisi oleh teman kita, tidak bisa diisi oleh pasangan kita, suami atau istri, tidak bisa diisi oleh keluarga kita atau sesuatu yang kita sukai, hobi kita. Itu adalah satu kata, tempat Tuhan bertahta. Worship is about relationship. Dan saya percaya kita itu lebih butuh Tuhan ya, daripada ya Tuhan butuh kita. Kita lebih butuh Tuhan. Kita manusia terbatas, punya banyak kesalahan, punya banyak kelemahan, dan ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, ketika kita berhubungan intim dengan Tuhan, dekat sama Tuhan, berdoa, mencari wajahnya, di situ Tuhan bukakan banyak hal yang mungkin bagi kita terselubung, mungkin bagi kita nggak ngerti ke depan seperti apa. Tapi worship is about relationship, dua arah gitu. Kita ngomong, Tuhan jawab. Tuhan ngomong, kita mendengar. Nah, saya percaya kerinduan Bapak itu kita dekat sama Dia, sama Tuhan. Yang kedua, kita membawa kemanapun hadirat Tuhan itu. Nah, jadi ketika kita berhubungan dekat dengan Tuhan, ya kita itu penuh. Ya, misalkan sebelum kita berangkat kerja nih, ya pagi-pagi sebelum kita berangkat kerja atau memulai aktivitas, kita berdoa. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita itu menjadi seperti apa yang kita sembah. Kalau kita menyembah mamon, menyembah spirit yang mencintai uang, ya kita jadinya uang. Ya, hati kita mikirnya uang dan sebagainya. Padahal kita berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau kita menyembah Tuhan, benih-benih ilahi itu dari Tuhan itu ada di hati kita, di hidup kita, sehingga apa yang Tuhan bisa lakukan, kita bisa lakukan. Tuhan bisa menyembuhkan, kita bisa menyembuhkan. Bukan karena kita menyembah Dia. Dan kuasa Tuhan itu yang memampukan kita. Dan ketika kita menyembah Tuhan, kita dekat sama Tuhan, hadirat Tuhan itu, presence of God itu, atmosphere of faith itu dibangun untuk mengubahkan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan tujuan akhir dari worship itu adalah kita menjadi apa yang kita sembah. Ya, saya bersyukur sederhana kita sharing sama-sama seperti Daud. Ya, Daud Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di air yang tenang, Ia menyegarkan jiwaku. Saudara sekalian, itu seperti kita kalau kehidupan sehari. Daud itu kan kerjaannya gembala, mengembalakan kambing domba. Kalau Alkitab katakan yang 1-2 nggak banyak gitu loh. Itu dia ketika menggembalakan domba, dia duduk di pinggir sungai, dia memberikan makan kambing dombanya, dia menjagai, dan itu menjadi sebuah mazmur. Ya, ketika dia mengembalakan kambing domba, dia merasa dia sebagai dombanya dan Tuhan menjadi gembalanya. Padahal waktu itu dia adalah gembala dan dia mengerjakan tugas dari ayahnya. Tapi dari kegiatan sehari-harinya, karena dia dekat sama Tuhan, dia bisa menjadikan kegiatan sehari-harinya itu, cerita hidupnya itu menjadi sebuah mazmur, menjadi sebuah pujian bagi Tuhan. Itulah ciri khas orang yang dekat sama Tuhan dalam segala kehidupannya, aspek kehidupannya, baik yang sesuatu yang besar. Kalau Mas Daud itu kan ya hidupan sehari gitu, dia seperti itu, dan dia bisa merasakan Tuhan di sana, luar biasa. Seperti itu Bapak Ibu Saudaraku. Ya, di sela-sela kehidupan kita, di setiap aspek kehidupan kita dari yang kecil sampai yang besar, pastikan Tuhan ada di sana. Dengan apa? Dengan kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Apapun yang Tuhan mau, kita tanya Tuhan dulu, Tuhan ini bagaimana, ini apa yang harus aku lakukan, kerjaan mana yang harus aku ambil, bagaimana menyelesaikan pekerjaan ini. Itu dimulai dari ketika kita worship, ketika kita menyembah Tuhan. Dan saya percaya semua itu bersumber dari hati. Jadi kalau hati kita belum beres, kita nggak bisa menyembah Tuhan. Sembahlah Dia dalam roh dan kebenaran. Ya, dalam hati, kalau hati kita masih ada kepahitan,
hati kita masih banyak sesuatu yang tidak beres, alangkah baiknya kita bereskan dulu di hadapan Tuhan. Kita berdoa sama Tuhan dan biarkan kita worship Lord, kita menyembah Tuhan. Di situ Tuhan bekerja, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Jadi demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kerinduan saya, doa saya bagi saudara yang mendengar, setiap hari kita bisa menyembah Tuhan, baik sebelum kita beraktivitas, waktu kita beraktivitas, kita memberikan terbaik. Itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Kita bekerja yang terbaik, itu adalah bentuk penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, Allah itu roh, sembahlah Dia di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.